wanna know all the things about you. Piggy's taste. Semuanya berawal dari satu keluarga yang lagi nyetir menuju rumah penginapan di daerah terpencil. Biar kagak bosen di jalan, bapaknya muter musik ceria sambil nyanyi-nyanyi kecil. Hore! Aha! Kocel-kocel hatiku nomere metu kabeh duit kaget iki iso. Bapaknya ngajak Laila nyanyi bareng di mobil. Tapi malah bikin Parha, sang ibu, kesel lalu langsung matiin musiknya. Gak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di rumah penginapan itu. Sebuah rumah tua yang kelihatan usang dan bikin suasananya langsung gak enak. Di sana, anak perempuan mereka ngeliat burung peliharaannya udah terluka parah. Dari tubuh burung itu keluar cairan hitam kental yang bikin merinding. Gak lama kemudian, burung itu mati begitu aja. Dari tatapan ayah dan ibunya, kelihatan banget kalau mereka ngerasa ini bukan kejadian biasa, tapi pertanda buruk. Mereka langsung nyuruh anak-anak buat diem dan jangan kemana-mana, sementara mereka masuk ke sebuah ruangan tertutup. Di dalam ruangan itu ada piramida kecil aneh, dan di sampingnya tersembunyi sebuah pintu menuju lorong rahasia. Dengan cahaya seadanya, mereka perlahan masuk ke dalam lorong gelap itu. Sampai akhirnya, mereka tiba di depan sebuah sarkofagus kuno. Suasana langsung jadi sunyi. Lalu salah satu dari mereka berbisik pelan. Apa ini udah waktunya? Dengan hati-hati, mereka pun mulai membuka peti tersebut. Di dalam peti itu terbaring sesosok mumi mengerikan. Sang suami pun bertanya pelan, apa dia udah bangkit? Tiba-tiba lentera mereka mati, bikin ruangan langsung gelap total. Saat cahayanya nyala lagi, Parha menjawab pelan. Belum, dia belum bangkit. Tapi mendadak peti itu jatuh dan kail rantai besar langsung menghantam sang suami sampai tewas mengenaskan. Dan dari sinilah kisah The Mummy 2026 dimulai. Beberapa waktu kemudian, cerita pindah ke keluarga Cannon yang sekarang tinggal di Kairo. Keluarga itu terdiri dari Charlie, Larissa, serta dua anak mereka, Katie dan Bash. Charlie sendiri kerja sebagai pembawa berita TV, tapi bukannya dipuji, dia malah dikritik sama putrinya sendiri, Katie, karena dianggap kebanyakan gerakin tangan pas siaran. Bahkan, Larissa juga ikut ngebenerin omongan anaknya dan nyuruh Charlie ngurangin gestur berlebihannya. Suatu hari, saat Katie lagi main di halaman rumah, muncul seorang wanita misterius memakai penutup kepala. Ternyata dia adalah Parha, ibu dari keluarga di awal cerita yang ternyata masih hidup. Anehnya, Parha ngobrol sama Katie seolah mereka udah deket banget sejak lama. Dan memang benar, sebelumnya Parha sering datang diem-diem buat nyapa Katie sambil ngasih permen. Bahkan putrinya Laila juga pernah sering main bareng Katie. Tapi semua itu gak pernah Katie ceritain ke keluarganya. Karena terlalu percaya, Katie akhirnya menerima sebuah apel dari Parha. Tapi tanpa dia sadari, apel itu ternyata udah dikutuk. Shh, dari dalam apel tersebut, kecoa-kecoa kecil perlahan keluar, lalu masuk ke mulut Katie. Sementara itu, di dalam rumah, Charlie nemuin banyak bungkus permen misterius. Pas ditanya, Bash bilang kalau permen itu sering dikasih sama temannya Katie waktu mereka main di halaman. Dengar hal itu, Charlie langsung ngerasa ada yang gak beres dan buru-buru nyari Katie keluar rumah. Tapi di sana, dia cuma nemuin mainan Katie tergeletak di tanah. Seketika, Charlie langsung panik. Dia nyari ke sekitar lingkungan rumah, sementara badai pasir mulai makin kencang dan bikin pandangannya kacau. Sampai akhirnya, di balik debu yang samar, Charlie ngeliat siluet seorang wanita lagi lari sambil gendong Katie. Charlie langsung mengejar sambil teriak sekencang mungkin. Tapi badai pasir yang makin tebal bikin wanita itu menghilang begitu aja. Katie resmi diculik.
Saat itu juga, Charlie dan Larissa langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Kairo. Kedatangan mereka disambut oleh 2 petugas polisi bernama Jackie dan Ismail. Jackie menerima laporan mereka dengan baik, namun Ismail justru mencurigai pasangan suami istri ini dan terkesan memperlambat penyelidikan. Pihak polisi menjelaskan bahwa ada banyak sekali kasus orang hilang di sana. Bahkan sekitar 200 wanita muda ditemukan tewas. Intinya tidak mudah menemukan orang hilang di kota tersebut. Terlalu banyak birokrasi dan proses yang bertele-tele. Hingga akhirnya kasus hilangnya Katie tetap menggantung tanpa kejelasan. 8 tahun pun berlalu. Kini keluarga Cannon telah pindah dan tinggal di New Mexico bersama ibu dari Larissa yang bernama Carmen. Saat ini, Charlie dan Larissa memiliki 3 orang anak. Katie yang masih belum ditemukan, lalu Bush, dan terakhir anak paling bungsu mereka, Maud. Suatu hari, Charlie Cannon sedang mengemudikan mobilnya menyusuri jalanan kota sambil menatap sedih foto-foto lama Katie. Di sisi lain, Larissa Cannon juga terus mengenang Katie setiap malam, tidak pernah mampu menutup luka dan trauma masa lalunya. Cerita kemudian pindah ke gurun timur Mesir. Sebuah pesawat kargo tiba-tiba jatuh dan hancur di tengah hutan. Menurut laporan saksi mata, gak ada satupun penumpang yang selamat dari kecelakaan itu. Tapi anehnya, di antara puing-puing pesawat yang hancur, ada satu benda yang tetap utuh tanpa goresan sedikit pun. Sebuah sarkofagus misterius. Sarkofagus itu akhirnya dibawa ke para ahli untuk diperiksa. Dan saat petinya dibuka, mereka menemukan sesosok mumi di dalamnya. Ternyata itu adalah Katie, putri Charlie yang hilang 8 tahun lalu. Yang lebih mengerikan lagi, Katie ternyata masih hidup. Para ahli langsung mengamankan bukti dan membawanya ke dokter untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara, di tempat lain, Charlie Cannon tiba-tiba menerima telepon dari konselor kedutaan Amerika di Kairo. Pihak kedutaan akhirnya ngasih kabar kalau Katie ditemukan. Dan yang bikin gak nyangka, dia masih hidup. Tanpa pikir panjang, Charlie dan Larissa langsung terbang balik ke Kairo. Sesampainya di rumah sakit, dokter mulai menjelaskan kondisi Katie. Secara medis, denyut nadi dan organ tubuhnya masih normal. Tapi ada 2 hal besar yang berubah drastis. Pertama, kondisi kulit Katie rusak parah akibat bertahun-tahun hidup dalam kondisi ekstrim. Tubuhnya kurus, penuh luka, dan otot-ototnya terus bergerak gak normal. Tapi yang paling parah justru kondisi mentalnya. Katie udah gak bisa ngomong atau berkomunikasi dengan normal. Dia cuma bisa diam dengan gerakan tubuh aneh, dan kadang tubuhnya tiba-tiba kejang hebat. Untuk sekarang, Katie cuma bisa bertahan dengan bantuan obat penenang dosis tinggi. Bahkan dokter memperingatkan Charlie dan Larissa, kalau kemungkinan besar putri mereka nggak akan pernah kembali normal lagi. Secara fisik, tubuh Katie sebenarnya kuat banget. Tapi secara mental, dia sekarang lebih mirip manusia liar yang kehilangan arah. Meski begitu, dokter percaya kalau kembali ke lingkungan normal dan berkumpul lagi sama keluarganya, mungkin bisa bantu Katie perlahan pulih seperti dulu. Tapi semua yang terjadi ini bikin Charlie makin bingung dan curiga. Dia akhirnya langsung nanya ke polisi soal apa sebenarnya yang udah terjadi pada putrinya. Detektif Jackie yang menangani kasus ini menjelaskan kalau Katie ditemukan di dalam sarkofagus kuno berusia 3.000 tahun yang sedang diangkut secara ilegal. Jackie menduga pengiriman barang antik itu cuma kedok buat operasi perdagangan manusia, supaya lolos pemeriksaan. Jackie juga berjanji ke Charlie kalau dia bakal melakukan apapun untuk menemukan pelaku di balik kasus mengerikan ini. Charlie dan Larissa akhirnya mutusin buat bawa Katie pulang ke rumah. Semua orang di sana awalnya seneng banget nyambut kepulangan putri sulung keluarga itu. Tapi begitu Katie sampai, suasananya langsung berubah. Kondisinya jauh lebih menyeramkan dari yang mereka bayangin. Katie cuma diem sambil natap kosong ke arah mereka semua. Sang nenek yang religius coba membacakan doa buat nenangin Katie. Tapi tiba-tiba Katie ngamuk gak terkendali dan langsung menyerangnya. Untungnya Larissa buru-buru kasih obat penenang sampai Katie akhirnya tenang. Malam harinya, Maud gak bisa tidur karena terus dengar suara aneh dari kamar kakaknya. Karena ketakutan, dia akhirnya pindah tidur ke kamar Sebastian. Sementara itu, Charlie masih terus nyari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Katie.
Dan siapa orang yang udah menghancurkan hidup putrinya seperti ini? Dan malam itu, untuk pertama kalinya, teror mulai muncul di rumah mereka. Mor dan Sebastian dengar suara berisik dari balik dinding kamar. Awalnya mereka kira cuma rubah yang nyasar masuk rumah. Suara itu ternyata berasal dari pintu kecil yang mengarah ke gudang rumah. Charlie dan Larissa langsung masuk buat nyari sumbernya. Sampai akhirnya mereka sadar, itu Katie. Larissa terus ngejar Katie ke dalam gelap, sementara Charlie nyari dari arah lain. Dan saat mereka nemuin Katie di pojokan, mereka langsung terpaku ngeri. Bisik, Katie sedang melahap seekor kalajengking hidup-hidup. Itu jadi pemandangan paling mengerikan yang pernah mereka lihat seumur hidup. Keesokan paginya, Sebastian dan Maud tetap pergi sekolah seperti biasa. Sementara Charlie sibuk ngebenerin rumah dan nutup semua celah supaya kejadian semalam gak terulang lagi. Di sisi lain, Larissa dan sang nenek terus berusaha ngerawat Katie semampu mereka. Karena kondisi tubuh Katie sekarang bener-bener parah. Kulitnya gampang ngelupas dan tubuhnya ngeluarin bau busuk yang menyengat. Bahkan pas mereka coba dandanin Katie, suasananya malah jadi absurd. Kuku Katie keras banget, sampai waktu ibunya motong kuku itu, kulit kakinya malah ikut robek. Jujur aja, Charlie mulai gak kuat menghadapi kondisi Katie yang makin hari makin mengerikan. Dia bahkan ngomong terus terang ke Larissa, kalau mereka gak mungkin terus hidup kayak gini. Charlie pengen Katie dipindahin dulu ke tempat khusus, sampai kondisinya membaik. Tapi Larissa langsung nolak keras. Menurutnya, Katie cuma bisa sembuh kalau tetap bersama keluarganya. Akhirnya Charlie ngalah. Tapi gak lama kemudian, dia nemuin serpihan kulit Katie yang terkelupas di kursi roda. Karena penasaran, Charlie coba memeriksanya. Dan ternyata, saat kulit itu dibuka, muncul tulisan kuno aneh seperti lembaran manuskrip Mesir kuno. Charlie yang bingung, akhirnya memotret tulisan itu, lalu membawanya ke seorang profesor ahli Mesir kuno terkenal. Sang profesor menjelaskan kalau tulisan tersebut berasal dari bahasa Mesir kuno, yang bahkan udah nggak dipakai lagi di zaman modern. Untuk sementara, sang profesor masih belum tahu arti tulisan kuno itu, tapi dia janji bakal coba menerjemahkannya semaksimal mungkin. Malam harinya, Charlie memilih berjaga di kamar Katie. Saat itu, dia mulai sadar kalau suara gertakan gigi Katie terdengar aneh, seperti punya pola tertentu. Setelah diperhatiin baik-baik, Charlie akhirnya sadar. Gertakan gigi itu ternyata adalah kode Morse, sesuatu yang dulu sering dia pelajari bareng Katie. Charlie langsung nyatet semua polanya di kertas untuk menerjemahkan pesan tersebut. Dan setelah semuanya digabungkan, pesan itu cuma menghasilkan satu nama, Layla. Charlie langsung menghubungi detektif Jackie di Kairo dan minta dia menyelidiki siapa Layla sebenarnya. Tapi Jackie juga bingung, karena tanpa nama lengkap, mencari seseorang bernama Layla di Kairo itu ibarat nyari jarum di tumpukan pasir. Jackie akhirnya nyaranin Charlie buat nyari petunjuk lain. Mungkin ada seseorang bernama Layla yang pernah menghubungi keluarga mereka sebelum atau sesudah Katie hilang. Charlie pun mulai bongkar semua surat dan dokumen lama. Sampai akhirnya dia nemuin satu surat dengan nama pengirim, Layla Halil. Isi surat itu cuma satu kalimat singkat. Aku turut bersedih atas apa yang terjadi padamu, Katie. Charlie langsung kaget dan buru-buru ngirim nama Layla Halil ke Jackie buat diselidiki. Dan kali ini petunjuknya jauh lebih jelas. Tapi di malam yang sama, sesuatu aneh terjadi pada Maud. Dia dengar suara Katie manggil pelan dari kamarnya, seolah minta didatengin. Dan anehnya, Maud kayak kena hipnotis. Saat dia perlahan mendekat ke kamar itu, dia baru sadar kalau sosok di dalam sana bukan kakaknya. Tiba-tiba, tubuh Maud terangkat sendiri dan menghantam dinding kamar Katie. Seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam gelap. Keesokan paginya, Charlie kembali menemui profesor untuk menindaklanjuti terjemahan tulisan Mesir kuno itu. Dan kali ini, sang profesor berhasil menerjemahkan satu kata penting, Nasmarian. Menurut legenda Mesir kuno,
Nasmarian adalah iblis sesat yang hidup di balik bayangan manusia. Ia suka memecah belah keluarga, membuat ayah melawan anaknya, dan ibu menyakiti darah dagingnya sendiri. Makhluk itu juga dipercaya membawa penyakit, kehancuran, bahkan kepunahan sebuah peradaban. Tapi yang bikin merinding, nama Nasmarian sebenarnya udah hilang lebih dari 2000 tahun. Jadi, kenapa sekarang namanya muncul lagi? Sementara itu, di New Mexico, keanehan mulai nyebar ke anggota keluarga Cannon yang lain. Di sekolah, Maud tiba-tiba berubah jadi kasar dan ngomong kotor gak jelas. Seolah pikirannya lagi dikendalikan sesuatu yang gelap. Di sisi lain, jauh di Mesir, detektif Jackie datang sendirian ke sebuah rumah terpencil di tengah gurun buat nyelidikin kasus ini lebih lanjut. Tempat itu kelihatan kosong total. Tapi di bawah bangunan tua tersebut, Jackie nemuin struktur piramida kuno yang terkubur di dalam tanah. Saat masuk lebih dalam, dia menemukan lubang raksasa yang mengarah ke sebuah sarkofagus penuh ukiran hieroglif dan simbol mistis. Tiba-tiba, Farham muncul dari kegelapan dan langsung nyerang Jackie. Untungnya Jackie sigap dan langsung menembaknya untuk bertahan hidup. Nggak lama kemudian, muncul seorang gadis muda, Layla, putri Farha. Begitu lihat Jackie, dia langsung panik dan kabur ketakutan. Jackie langsung ngejar Layla. Tapi anehnya, gadis itu malah berlutut dan mulai gali tanah pakai tangan kosong. Seolah lagi nyari sesuatu yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Gadis itu akhirnya ngangkat sebuah kotak kuno dari dalam tanah, lalu menyerahkannya ke Jackie. Saat dibuka, di dalamnya ada sebuah kaset rekaman bertuliskan nama Katie. Dan disitulah Jackie sadar, gadis itu memang Layla, putri Farha. Sementara itu di New Mexico, Carmen sang nenek mulai nggak tahan lihat kondisi Katie yang makin mengerikan. Sebagai orang yang religius, dia mencoba berdoa dengan khusyuk supaya Katie bisa sembuh seperti dulu. Tapi bukannya tenang, Katie malah jadi makin brutal. Dengan kekuatan yang gak masuk akal, dia mencakar Carmen lalu melempar tubuh nenek itu sampai nembus kaca jendela rumah. Tubuh Carmen jatuh tepat di atas kap mobil Charlie yang baru pulang. Semua orang langsung histeris ketakutan. Kecuali Maud. Dia malah berdiri sambil ketawa keras, seolah menikmati semuanya. Dan yang paling sadis, di tengah kekacauan itu, tubuh Carmen yang udah gak bernyawa langsung diseret dan dimangsa serigala gurun yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah. Pemakaman Carmen akhirnya digelar sederhana, tapi tetap dipenuhi para pelayat. Awalnya semuanya berjalan tenang dan hikmat. Tapi suasana langsung kacau saat Maud tiba-tiba bertingkah aneh. Dia mengambil gigi palsu mendiang neneknya, lalu memasukkannya ke mulutnya sendiri. Di tengah kepanikan itu, gak ada yang sadar kalau Katie berhasil kabur dari kamarnya. Maud yang seperti kerasukan mulai menyerang salah satu tamu secara brutal. Dan di saat bersamaan, Katie tiba-tiba muncul lalu melompat ke arah peti mati Carmen untuk meminum darah mayat neneknya sendiri. Jadi salah satu adegan paling disturbing di film ini. Malam itu akhirnya berhasil dihentikan setelah Charlie mengurung Katie kembali di kamarnya. Demi mencegah kejadian terulang, Charlie sampai harus mengikat tangan dan kaki putrinya. Sementara itu di Mesir, detektif Jackie akhirnya terbang ke New Mexico untuk menemui Charlie sambil membawa bukti penting dari hasil penyelidikannya. Kaset itu ternyata berisi rekaman ritual mengerikan yang dialami Katie 8 tahun lalu. Jackie langsung memutarnya di depan Charlie dan Larissa supaya mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi pada putri mereka. Dari rekaman itu, terungkap kalau ritual mumi tersebut adalah tradisi kuno yang udah dilakukan turun-temurun, dan Katie adalah korban ke-82. Serius, tujuan ritual itu ternyata bukan buat membunuh, melainkan untuk menyegel iblis jahat di dalam tubuh manusia hidup agar kekuatannya terkunci selamanya. Tapi, karena tubuh manusia lama-kelamaan akan rusak dan mati, mereka harus terus mencari wadah baru dari generasi ke generasi. Dan itulah alasan Farha memilih Katie waktu masih kecil. Karena tubuh muda bisa menahan iblis lebih lama. Sayangnya, sebelum ritual penyegelan selesai sempurna, pesawat yang membawa sarkofagus Katie malah jatuh. Akibatnya, segel iblis itu jadi rusak dan gak stabil. Jackie akhirnya mengatakan kenyataan paling pahit kepada Charlie dan Larissa.
Satu-satunya cara menghentikan semuanya adalah mengembalikan Katie ke dalam sarkofagus dan menguburnya hidup-hidup selamanya. Karena kalau enggak, iblis di dalam tubuh Katie bakal bangkit sepenuhnya dan menghancurkan dunia luar. Dengan kata lain, Katie udah nggak bisa diselamatin lagi. Dan semua mimpi buruk ini ternyata ulah sekte sesat tempat Farha berasal. Penjelasan Jackie jelas bikin Charlie dan Larissa hancur. Mereka nggak sanggup menerima kenyataan kalau putri mereka selama ini dijadiin wadah hidup buat nyegel iblis. Setelah semua penderitaan yang Katie alami selama 8 tahun, sekarang mereka malah diminta menguburnya hidup-hidup. Charlie dan Larissa langsung nolak keras ide itu. Tapi di saat mereka sibuk berdebat, situasi di dalam rumah tiba-tiba berubah jadi sangat berbahaya. Dari dalam kamarnya, Katie mulai memakai kekuatan mistisnya buat mengendalikan pikiran Bash. Bisik. Anak itu berjalan pelan seperti orang kehilangan jiwa, mendekati tempat tidur kakaknya. Tanpa sadar, Bash mulai membuka satu persatu tali dan perban kuno yang menyegel tubuh Katie. Dan begitu semua perban itu terlepas, kekuatan iblis di dalam tubuh Katie langsung bangkit sepenuhnya. Jauh lebih kuat dan jauh lebih brutal dari sebelumnya. Iblis itu mulai menggunakan telepati buat mengendalikan tubuh nenek mereka yang udah mati, termasuk Sebastian, untuk memburu dan membunuh semua orang di rumah. Pertarungan ini jelas gak adil, karena setiap kali melawan, Charlie dan Larissa sadar mereka sebenarnya sedang melawan anak-anak mereka sendiri. Rumah itu berubah jadi neraka penuh teror. Charlie, Larissa, dan Jackie terus dihajar tanpa ampun oleh kekuatan iblis yang makin brutal. Tiba-tiba, raga Carmen yang udah dikendalikan kutukan bangkit dan langsung nyerang Jackie dengan brutal. Dia memaksa seekor kalajengking hidup masuk ke mulut Jackie sampai melukai lehernya dari dalam. Di tengah rumah yang penuh darah dan kekacauan itu, Charlie dan Larissa akhirnya berhasil mengurung Katie kembali ke kamarnya. Mereka sadar melawan iblis itu dengan kekuatan biasa jelas mustahil. Untungnya, Jackie ternyata masih hidup, walau kondisinya parah dan terus nahan sakit akibat serangan tadi. Dalam keadaan kritis, Jackie akhirnya ingat sesuatu penting dari rekaman ritual kuno yang pernah dia tonton. Ternyata ada cara untuk memindahkan iblis dari tubuh Katie ke tubuh orang lain lewat ritual khusus. Tapi artinya harus ada seseorang yang jadi tumbal baru. Melihat putrinya tersiksa selama 8 tahun, Charlie akhirnya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia memilih mengorbankan dirinya sendiri dan menjadikan tubuhnya sebagai wadah baru sang iblis demi membebaskan Katie. Ritual pemindahan akhirnya dimulai. Sang iblis memuntahkan cairan hitam pekat langsung ke dalam mulut Charlie. Dan begitu cairan itu masuk, kutukan tersebut resmi berpindah ke tubuh Charlie. Seketika, suasana rumah yang tadinya kacau langsung berubah sunyi dan tenang. Beberapa hari kemudian, kondisi Katie perlahan kembali normal. Setelah iblis itu keluar dari tubuhnya, dia akhirnya bisa bicara lagi, tersenyum lagi, dan berkumpul bersama keluarganya seperti dulu. Tapi di sisi lain, Charlie sekarang harus dikurung di dalam peti mati yang dirantai kuat, supaya iblis di dalam tubuhnya nggak lepas. Meski terisolasi di sana, Charlie dan Katie masih bisa berkomunikasi lewat ketukan kode Morse. Pelan, Katie terus mengetuk pesan sederhana untuk ayahnya, bahwa dia akan selalu mencintainya. Nggak rela Charlie menderita selamanya, Larissa akhirnya kembali menghubungi Jackie. Beberapa hari kemudian, mereka diam-diam pergi ke sebuah penjara bawah tanah rahasia. Tempat Farha ternyata masih hidup dan ditahan. Tanpa banyak bicara, Larissa dan Jackie langsung membawa peti Charlie ke hadapan Farha. Lalu mulai membacakan mantra ritual kuno untuk memindahkan iblis itu sekali lagi.
Kini giliran Farha yang menerima akibat dari semua perbuatannya. Tubuhnya dipaksa menjadi wadah baru sang iblis, dan dia harus menanggung kutukan itu seumur hidupnya. Dan dengan balas dendam yang terasa setimpal itulah, kisah mengerikan The Mummy 2026 akhirnya berakhir.